Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan desa serta struktur dari masing-masing laporan tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa komponen laporan keuangan desa terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA desa, daftar kekayaan milik desa, dan catatan atas laporan keuangan desa. Baik, yang pertama saya akan membahas laporan realisasi anggaran atau LRA desa, termasuk dengan strukturnya. Seperti yang kita tahu, bahwa kegiatan keuangan pemerintah desa dibatasi dengan anggaran yang telah ditetapkan dan ketersediaan dana yang diperoleh. Laporan realisasi anggaran desa menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dan laporan realisasi anggaran desa ini memuat anggaran serta realisasi selama periode pelaporan. Nah, setiap komponen laporan keuangan pemerintah desa itu, baik LRA, neraca maupun CALK, harus mengungkapkan semua komponen dan informasi keuangan yang bersifat material dan teridentifikasi secara jelas. Nah, di sini sudah ada laporan realisasi APB Desa, Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, tahun anggaran 2019. Nah, dalam setiap laporan harus memuat nama entitas pemerintah desa secara terstruktur yang menunjukkan lokasi desa, mulai dari nama desa sampai dengan pemerintah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu judul laporan keuangan desa dan tanggal pelaporan serta mata uang saat pelaporan. Di sini telah dijelaskan bahwa laporan ini adalah laporan realisasi APB Desa milik Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, tahun anggaran 2019. Dan mata uang pelaporan ini wajib dengan rupiah. Nah, di sini sudah tertera di bagian ini dengan Rp atau rupiah. Dalam laporan realisasi anggaran desa ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, serta menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran ini menyajikan kegiatan keuangan pemerintah desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran desa. Dalam laporan realisasi ini memuat unsur-unsur mulai dari pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus atau defisit, serta sisa lebih atau kurang pembiayaan, anggaran. Bisa disebut silpa maupun sikpa. Kalau silpa itu lebih, kalau sikpa itu kurang. Dari unsur pendapatan ini bisa terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Nah, dalam pendapatan transfer ini terdapat pendapatan transfer dari dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi, serta alokasi dana desa. Dalam laporan realisasi ini, pendapatan yang ada dalam anggaran yaitu sebesar Rp1.636.297.000, sedangkan yang terrealisasi yaitu Rp1.632.840.112. Nah, di situ terdapat sisa yaitu sebesar Rp12.456.888. Nah, pendapatan ini diakui pada saat diterima di rekening pemerintah desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima. Nah, untuk rincian yang lebih lanjut dari baik pendapatan, belanja, serta pembiayaan ini bisa dilihat lebih detail lagi di catatan atas laporan keuangan desa. Nah, seperti ini. Di laporan yang tadi tidak terdapat rincian dari pendapatan lain-lain. Dan di sini dijelaskan bahwa terdapat bunga bank
sebesar Rp399.612. Dan untuk bagian pada belanja, ini terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk masing-masing rincian dari pengeluaran tersebut atau belanja tersebut dirinci lebih lanjut di catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti ini contohnya. Di sini, dalam belanja telah terinci berbagai pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk kegiatan desa, baik yang telah dianggarkan maupun realisasinya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Siskudes tentunya, saldo-saldo dari akun yang ada di sini akan menyatu menjadi akun-akun pada bagian belanja tadi sesuai dengan pengklasifikasiannya. Dalam laporan realisasi APB Desa Karanganyar, pada bagian belanja, jumlah belanja sebesar yang dianggaran itu sebesar Rp1.655.317.850 serta yang terrealisasi yaitu sebesar Rp1.496.286.422 dengan perincian masing-masing saldo seperti yang tertera. Tentunya belanja ini diakui pada saat dikeluarkan dari rekening pemerintah desa atau dari kas desa sebesar kas yang telah dikeluarkan. Dan selisih antara pendapatan desa dengan belanja desa disebut dengan surplus atau defisit desa. Surplus bisa kita lihat dari adanya saldo yang bernilai positif pada bagian lebih atau kurang ini. Nah, hal tersebut itu bisa terjadi apabila saldo pada bagian anggaran ini lebih besar daripada saldo yang ada pada bagian terrealisasi. Pada laporan realisasi APB Desa Karanganyar ini, di sini terdapat pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan neto yang berjumlah Rp19.014.376 pada bagian anggaran, dan yang terrealisasi juga sebesar Rp19.014.376. Penerimaan pembiayaan pada laporan ini dijelaskan pada CALK bahwa penerimaan pembiayaan itu berasal dari silpa tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp69.414.376. Dan pengeluaran pembiayaannya yaitu untuk penyertaan modal desa, yaitu sebesar Rp50 juta. Jadi di sini masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran pada bagian anggaran yaitu sebesar Rp393.526. Saldo ini didapat dari jumlah saldo pada bagian pendapatan di bagian anggaran yang dikurang dengan saldo belanja atau jumlah belanja dan ditambah dengan pembiayaan neto. Begitu juga pada bagian realisasi. Di sini data pendapatan pada laporan tersebut yaitu sebesar Rp1.623.840.112 dikurangi dengan jumlah belanja yang telah terrealisasi yaitu sebesar Rp1.496.286.422 dan ditambah dengan adanya pembiayaan yaitu pembiayaan netonya sebesar Rp19.014.376 yang menghasilkan sisa lebih pembiayaan sebesar Rp146.968.66. Sehingga selisih saldo yang ada pada bagian anggaran dan yang ada pada bagian terrealisasi pada laporan ini
yaitu sebesar minus Rp146.574.540, yang artinya hal tersebut menjadi SIKPA atau sisa kurang pembiayaan anggaran. Yang selanjutnya di sini ada laporan realisasi penggunaan dana desa semester 2 tahun anggaran 2019 pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Nah, di sini dapat kita lihat penggunaan dana desa dan dana desa yang telah diterima oleh Desa Karanganyar. Jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Karanganyar yaitu sebesar Rp1.061.759.000. Itu dalam 3 kali penyaluran. Dan penggunaan dana desa tersebut dijelaskan dan dirinci dalam bagian kedua, yaitu belanja. Nah, bagian belanja ini terdapat bidang-bidangnya masing-masing. Rincian dari bidang-bidang tersebut tertera sebagai berikut. Nah, di sini ini, dan jumlah dari rincian ini itu akan dimasukkan pada laporan realisasi anggaran yang tadi. Jumlah dari belanja atau penggunaan dana desa yang telah digunakan oleh Desa Karanganyar yaitu sebesar ini, dan terdapat pembiayaan yaitu berasal dari silpa tahun sebelumnya sebesar seperti yang tertera ini, dan yang akhirnya dan menjadikan penerimaan yang telah diterima oleh Desa Karanganyar sebesar ini, dan pengeluarannya yaitu sebesar ini, sehingga terdapat sisa dari penggunaan dana tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah neraca atau daftar kekayaan milik desa. Neraca desa ini memberikan informasi mengenai aset kekayaan dan kewajiban entitas pemerintah desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa di masa yang akan mendatang. Sebagai contoh, di sini ada neraca atau laporan kekayaan milik desa milik Desa Gampong Daya Sukon. Mari kita lihat. Nah, ini pemerintahan Gampong Daya Sukon, laporan kekayaan milik desa sampai dengan 31 Desember 2019. Kita tidak menggunakan neraca atau laporan kekayaan milik desa Karanganyar karena di situs atau website Desa Karanganyar sendiri tidak memposting mengenai neraca atau laporan kekayaan milik Desa Karanganyar. Jadi kita menggunakan laporan kekayaan milik desa yang ada. Di sini ada pemerintahan Gampong Daya Sukon. Nah, pada laporan ini lebih merinci seluruh kekayaan milik desa. Jadi, ini termasuk dalam catatan atas laporan keuangan. Dan biasanya untuk neraca biasanya akan lebih menampilkan secara singkat. Nah, seperti ini contohnya. Pada neraca desa akan menampilkan langsung aset, kewajiban, dan ekuitas secara singkat seperti ini. Nah, rincian dari masing-masing aset, kewajiban, dan ekuitas ini akan dirinci pada CALK seperti laporan yang tadi milik Desa Gampong Daya Sukon. Pada laporan ini
Rincian aset yaitu terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dan aset tidak lancar lainnya. Karena di sini dana cadangan jumlahnya adalah 0. Nah, dan untuk aset lancar ini terdiri dari kas dan bank yang berasal dari kas di bendahara Gampong dan rekening kas umum Gampong. Sehingga jumlah aset lancar di sini saldonya untuk tahun 2019 yaitu sebesar 96.484.940,80 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2018 ini ada 156.447.698,20 rupiah. Pada bagian investasi berasal dari penyertaan modal pemerintah desa, yaitu sebesar 75 juta pada tahun 2019. Sedangkan dari aset tetap itu terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. Nah, jumlah dari aset tetap ini yaitu 1.372.647.170 rupiah pada tahun 2019, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 944.348.170. Artinya di sini ada peningkatan pada aset tetap dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dan pada aset tidak lancar lainnya, saldonya yaitu 5 juta rupiah, sehingga jumlah aset untuk tahun 2019 yaitu sebesar 1.549.132.110,80 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 itu ada 1.190.868,20 rupiah. Nah, artinya di sini untuk tahun 2019 terdapat peningkatan aset. Supaya lebih singkat, maka saldo-saldo dari laporan ini kita masukkan ke laporan yang seperti ini supaya lebih ringkas. Untuk tahun 2019 dan 2018 setiap saldo dimasukkan ke sini seperti kas desa, piutang, persediaan. Tadi persediaan bernilai 0, dan yang selanjutnya ini investasi, aset tetap, dan aset lainnya. Dan ada kolom naik atau turun. Ini untuk menjelaskan adanya peningkatan atau penurunan dari jumlah aset yang menjadi perbandingan pada tahun 2019 dan 2018. Dengan menggunakan aplikasi Siskaudes atau Sistem Keuangan Desa, output yang dihasilkan pun juga bisa seperti ini, lebih ringkas, dan juga ada CALK-nya. Nah, yang selanjutnya adalah pada kewajiban. Kewajiban pada laporan ini berasal dari kewajiban jangka pendek yang didapat dari hutang pajak dan pendapatan diterima di muka, dengan jumlah kewajiban jangka pendek yaitu sebesar Rp12.097.222 pada tahun 2019, dan untuk tahun 2018 itu Rp28.577.297. Artinya di sini ada penurunan kewajiban dari tahun 2018 ke 19. Dan yang terakhir yaitu ada ekuitas. Ekuitas ini berasal dari ekuitas itu sendiri dan ekuitas SAL. Ekuitas desa ini merupakan kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa pada tanggal pelaporan. Dan pada ekuitas yang dimiliki oleh Desa Gampong Daya Sukon ini pada tahun 2018 yaitu ada 1.700.000.000
Rp72.318.571,20. Sedangkan untuk tahun 2019 yaitu Rp1.537.34.888,80. Artinya di sini terdapat peningkatan dari ekuitas tahun 2018 ke tahun 2019. Sehingga jumlah dari kewajiban dan ekuitas sama dengan jumlah aset, yaitu pada tahun 2019 jumlah kewajiban dan ekuitas itu sebesar Rp1.549.132.110,80, serta pada tahun 2018 ada Rp1.195.868,20. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai laporan keuangan desa dan strukturnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.